Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga yang dikasihi Tuhan, minggu yang indah pagi ini bersama-sama kita mengadakan ibadah keluarga di masa Prapaskah, minggu yang kelima. Adapun bacaan Injil pada saat ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Bagian dari perikop yang panjang tentang Lazarus dibangkitkan. Kita khususkan pada ayat 1 sampai dengan yang kelima. Demikian bacaan firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menyatakan kemuliaan Allah. Ketika kita mendengar kata sakit, apa yang seketika terlintas dalam pikiran atau juga dalam perasaan kita? Ya tentu, hal yang tidak menyenangkan, bukan? Perasaan sedih, prihatin, dan pasti punya harapan yang besar untuk beroleh kesembuhan. Apalagi yang sedang mengalami sakit itu adalah kita atau orang yang sangat kita cintai di tengah keluarga kita. Semakin dalam lagi keprihatinan dan kesedihan kita, dan semakin kuat kita berupaya pasti untuk memperoleh segera kesembuhan itu melalui semua usaha kita. Benarlah, keluargaku, kita semua tidak menginginkan diri kita atau juga keluarga kita mengalami sakit apapun bentuknya. Terlebih di saat sekarang ini, jujur, ada banyak orang berada di bawah bayang-bayang ketakutan oleh karena penyebaran virus COVID-19 atau virus corona yang begitu cepat dan bisa membawa dampak yang buruk bagi yang dinyatakan positif. Di Indonesia saja, pada informasi yang disampaikan kemarin, sudah mengalami banyak sekali keluarga yang meninggal, hampir kurang lebih sekitar 100 orang. Meski orang yang sembuh secara global jauh lebih banyak, tapi kenyataannya di semua negara termasuk Indonesia, semua berupaya mengerahkan segala kemampuan, tenaga, dan kekuatan, termasuk di dalamnya kebijakan social distancing atau bahkan lockdown dalam melawan wabah virus ini. Saudaraku dan keluargaku, siapakah yang tidak pernah sakit? Pasti semua orang pernah mengalami sakit, termasuk saya. Meski tidak menyukai dan tidak menginginkannya, orang mengalami sakit.
seperti yang dialami oleh Lazarus, yang notabene adalah orang yang begitu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita simak di ayat yang ketiga kembali. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Pertanyaan yang sering muncul dalam hati banyak anak-anak Tuhan, kalau Tuhan mengasihi, kenapa membiarkan orang yang dikasihi menderita sakit? Sekali lagi, kalau Tuhan mengasihi, kenapa membiarkan orang yang dicintainya menderita sakit? Seperti Lazarus dalam bacaan hari ini. Apakah Tuhan senang melihat anak-anaknya menderita? Ditambah lagi mungkin sakit yang berkepanjangan. Sampai kapan kami dibiarkan dalam penderitaan ini? Begitulah pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul di hati kita, bahkan juga ketika kita berdoa. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus, sejujurnya tidak sedikit ketika orang sedang mengalami sakit atau juga keluarganya kemudian mencoba mencari jalan yang justru menjauh dari Tuhan. Sebab dipikirnya, Tuhan kok tinggal diam dan begitu lama memberi jawaban, bahkan memberikan kesembuhan tak kunjung tiba. Sementara di luar sana ada banyak tawaran yang begitu menggoda, memberi jalan pintas dan cepat untuk mengalami kesembuhan yang kadang di luar akal, bahkan di luar iman. Mana yang dipilih? Tetap berharap pada Tuhan dengan segala upaya yang dilakukan, atau masa bodoh dengan Tuhan dan memilih jalan pintas yang mendukakan hati Tuhan. Maria dan Marta dalam upaya mencari kesembuhan bagi saudara yang dicintai ini tetap mempercayai dan mengandalkan Tuhan. Sebagaimana di ayat yang ketiga tadi, mereka mengirim kabar kepada Yesus. Artinya Maria dan Marta membawa dan memohonkan berkat kepada Tuhan Yesus. Meski saat itu kondisi Lazarus berada dalam situasi yang memprihatinkan, di ambang kematian. Disinilah kita melihat peran keluarga atau orang terdekat begitu penting. Bentuk kepedulian, doa, dan upaya, bahkan pengorbanan dilakukan dengan ikhlas. Bahkan bisa jadi sarana itu yang dipakai Tuhan menjadi jalan kesembuhan. Adakah Maria dan Marta menemukan jalan berkat itu? Saudaraku dan keluargaku, mengandalkan dan memohon berkat Tuhan Yesus bukan berarti meniadakan upaya penyembuhan yang baik dan benar melalui sarana yang ada di sekitar kita. Sebaliknya, berkat dan belas kasih Tuhan itu mengalir melalui semua upaya yang baik dan benar. Di antaranya melalui medis. Cara Tuhan bekerja dan memberkati melalui semua usaha kita yang kita lakukan dengan baik dan benar di mata Tuhan. Jadi jangan tinggalkan atau hilangkan pondasi keyakinan dan harapan kita di dalam Tuhan Yesus yang sanggup bekerja melalui apapun untuk mendapatkan dan menyatakan belas kasih serta kemuliaannya. Pertanyaan utama
yang perlu kita renungkan bersama di bagian akhir. Mengapa kadang kita seolah dibiarkan Tuhan untuk mengalami sakit? Benarkah Tuhan tega dan tidak mengasihi kita? Jawaban yang sangat melegakan datang dari Tuhan Yesus sendiri, sebagaimana di ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Amin. Pesan iman di balik sakit yang dialami oleh setiap anak-anak Tuhan adalah, yang pertama, kita disadarkan bahwa keadaan manusia di dunia adalah lemah dan fana. Tidak lepas dari segala sakit penyakit, bahkan meski untuk anak-anak yang dicintai Tuhan pun. Karena itu, kita harus selalu mengarahkan diri kepada Tuhan yang hidup dan kekal, dan mengandalkannya setiap hari. Yang kedua, ketika ada dalam karya Tuhan, segala sesuatu itu ada dalam karya Tuhan, dalam belas kasih Tuhan, maka tidak ada satupun sakit penyakit yang bisa membawa kematian. Artinya tidak ada sakit apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Entah kita diberi kesehatan, atau entah kita dipanggilnya, kita tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup kekal selama-lamanya. Dan yang ketiga, ketika kita diizinkan mengalami sakit, Tuhan punya rencana yang sangat indah bagi kita dan juga bagi orang lain dalam rangka menyatakan kemuliaannya. Contoh sederhana, saat kita sedang sakit, kita disadarkan betapa suami, betapa istri, atau anak-anak ternyata begitu mencintai dan merawat kita dengan tulus. Mereka adalah tangan Tuhan Yesus yang memberkati kita dengan tulus. Mereka adalah tangan Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Dan kemudian relasi yang sebelumnya hambar menjadi indah dan harmoni. Itulah contoh kecil kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi mari kita menerima dengan ikhlas semua yang terjadi dalam kehidupan kita, teristimewa ketika kita sedang sakit. Datang dan percaya pada Tuhan Yesus. Lakukan semua upaya yang seturut dengan kehendaknya. Nantikan dengan sabar dan yakin. Ada kemuliaan yang dikerjakan dan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.